Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Muhammad Nur Alam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya 2010411174 Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori manajemen. Jadi teori manajemen yaitu suatu pandangan apakah besar atau kecil dalam mencari keuntungan atau laba. Jadi dalam domestik ataupun multinasional, suatu menggunakan beberapa kombinasi dari sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi dalam mencapai suatu tujuan. Menurut pemikiran early management, bangunan-bangunan tersebut pada zaman dahulu, sumber daya zaman tersebut masih terbatas dan kurang mendukung peralatannya, dikarenakan pada zaman dahulu peralatannya kurang memenuhi dan kurang canggih. Tetapi pada bangunan tersebut sangatlah kokoh sampai sekarang. Karena dalam segi ilmu manajemen, orang zaman dahulu sudah mulai mempraktekkan sebuah teori manajemen dalam arti yang sederhana, seperti adanya kerajaan-kerajaan kuno di wilayah Indonesia. Itu membuktikan bahwa adanya praktek manajemen dan juga pengaturannya tidak sebagus pemerintahan sekarang. Industrial Revolution atau bisa disebut Adam Smith. Jadi tahap manajemen berikut ini terjadi pada saat revolusi industri, dan dimana pada Adam Smith mengeluarkan suatu teori division of labor dan job segregation. Di division of labor adalah suatu pembagian pekerjaan yang terlalu sempit dan suka berulang-ulang. Jadi dengan adanya division of labor, para pekerja melakukan suatu pekerjaan yang sudah ditentukan. Jadi para pekerja tidak perlu melakukan suatu pekerjaan baru. Jadi proses pembelajaran dalam pelatihan ulang sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Jadi adanya suatu perubahan manajemen dan membuat munculnya suatu teori baru, yaitu job segregation, di mana pada pekerja diharuskan memiliki suatu keahlian khusus dalam suatu pekerjaan tersebut. Bureaucratic organization. Jadi pada tahap evolusi pemikiran manajemen, yaitu suatu perusahaan atau pengusaha yang sudah dimulai dalam mengenal istilah organisasi, yaitu yang bisa ditandai dengan division of labor dan formal rules and regulation. Jadi dalam tahap bureaucratic organization yaitu adanya suatu perjalanan yang sampai sekarang. Dalam hal ini bisa dilihat di mana organisasi atau perusahaan dan UMKM di sekitar kita, yaitu tanda-tanda perusahaan yang menerapkan bureaucratic organization. Yang pertama yaitu division of labor, yang artinya pembagian pekerjaan dalam divisi. Authoritative hierarchy, artinya yaitu rantai komando yang jelas antara manajer tingkat atas, tengah, dan bawah. Yang ketiga yaitu formal rules and regulation, yang artinya yaitu sebuah perusahaan yang sudah memiliki aturan-aturan standar operasional. Yang keempat yaitu formal selection, yang artinya menginginkan suatu penambahan pekerja atau pegawai dalam proses seleksi. Yang kelima yaitu impersonality, yang artinya suatu perusahaan yang menentukan pengambilan keputusan
atau bukan berdasarkan subjektivitas dalam memiliki perusahaan, dan akan tetapi juga berdasarkan rapat direksi. Yang keenam yaitu career orientation, yang artinya suatu perusahaan yang sudah memiliki rancangan jenjang karir untuk para pekerja-pekerjanya. Yang terakhir yaitu evidence based management, atau bisa disebut dengan manajemen berbasis fakta, yaitu manajemen berbasis fakta tersebut didefinisikan sebagai suatu proses, suatu keputusan manajemen yang berdasarkan pada apa yang sebenarnya, daripada suatu yang kekurangan bukti empiris, yang artinya setiap keputusan suatu berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya suatu pemikiran saja. Jadi pengertian manajemen. Jadi manajemen itu adalah sebuah seni yang bisa mendapatkan dalam melalui orang lain. Jadi menurut Duff, manajemen itu adalah suatu pencapaian tujuan. Jadi organisasi dengan sebuah efektif dan efisien dalam melalui suatu planning. Jadi efektif itu adalah suatu pekerjaan yang benar, dan efisien itu adalah suatu pekerjaan dengan cara yang benar. Seperti contohnya yaitu oknum pemerintahan yang korupsi, maka didirikannya suatu KPK. Sesuatu tersebut yang benar, jadi disebut efektif. Dan seperti mengisinya KPK dengan mantan-mantan seperti Intel, polisi, dan Brikrot serta ahli hukumnya, itu adalah cara yang benar atau efisien. Jadi menurut Ernest Dale, fungsi manajemen yaitu menyangkut suatu perencanaan, suatu susunan kerja, innovation, dan penyajian laporan dan controlling atau suatu pengarahan. Di first level yaitu first level manager merupakan sebuah tingkat bawah yang bertanggung jawab secara langsung, dan middle level manager itu merupakan manajer yang berada di bagian tengah yang harus bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Dan top level manager merupakan suatu manajer yang berada di tingkat puncak yang harus bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan organisasi, dalam mencapai tujuan suatu monitor dan membuat suatu keputusan. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas dan kurang paham, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.